Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huria Waida Rusdi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Kali ini Ria membahas tentang perkembangan prenatal di mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Penting bagi semua orang untuk mengetahui perkembangan anak mulai dari masa prenatal hingga ke masa perkembangan berikutnya. Hal ini agar orang tua tahu dampak fisik dan dampak psikologis apa saja yang bisa terjadi pada anak mulai dari awal perkembangan hingga pada akhirnya. Perkembangan manusia tidak dimulai ketika dilahirkan di dunia, melainkan dimulai dari masa sebelum kelahiran atau yang lebih sering disebut dengan masa prenatal. Jadi sebelum kita masuk pembahasan, mungkin kita akan lebih mengerti bahwa pengertian perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Dalam pembuahan ada beberapa kondisi yang ditentukan, satu, bawaan lahir, dua, penentuan jenis kelamin, jumlah anak, urutan dalam keluarga, dan menurut William, periode prenatal merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Ini adalah masa mulai terbentuknya kedekatan antara bayi dan orang tua dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama yang berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan. Masa prenatal memiliki 6 ciri penting, di antaranya: yang pertama, terjadinya pembaruan sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Yang kedua, pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu. Yang ketiga, kepastian jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhannya itu cepat. Dan yang kelima itu mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. Dan yang keenam, membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Tumbuh kembang anak berlangsung secara teratur, saling berkaitan dan berkesinambungan dimulai sejak pembuahan sampai dewasa. Walaupun terdapat variasi, namun setiap anak akan melewati suatu pola tertentu. Permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau secara psikologis dan biologis. Yang pertama, secara psikologis terlebih dahulu. Jadi kehidupan manusia dimulai pada saat janin mulai bereaksi terhadap rangsangan dari luar. Reaksi terhadap rangsangan dari luar telah dimulai sangat awal. Lalu yang kedua, secara biologis, kehidupan dimulai pada saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, yakni bersatunya sel telur, ovum tunggal, ova jamak, dan sel laki-laki, spermatozoa tunggal, spermatozoon jamak. Ciri perkembangan prenatal. Meskipun relatif singkat, periode prenatal mempunyai 6 ciri penting. Masing-masing ciri mempunyai akibat yang lambat pada perkembangan selama rentang kehidupan. 1. Terjadinya pembaruan sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua oleh janin. Nah, ini termasuk kondisi ini akan dipengaruhi oleh kromosom yang disumbangkan oleh kedua orang tua janin. Dalam hal ini sering ditemukan adanya penyimpangan genetis yang disebabkan kelebihan jumlah kromosom. 2. Pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu yang akan menunjang perkembangan sifat bawaan
dan perkembangannya, baik itu sifat yang baik maupun sifat yang buruk. Lalu kita menggaskan ketiga, jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya selama hal dengan pembuahan. Lalu yang keempat, ada perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode prenatal dibandingkan pada periode-periode lainnya dalam seluruh kehidupan individu. Lalu yang kelima, ada periode prenatal merupakan masa mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Kenapa bisa nyatakan bahaya? Karena saat masa prenatal akan berpengaruh panjang pada masa pertumbuhan dan perkembangan janin. Di masa yang akan datang, yang keenam, ada periode prenatal merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap yang baru yang diciptakan. Hal ini seorang bayi yang sudah berusia 20 minggu dalam kandungan sudah bisa merasakan gelap dan terang. Dan pada usia ini, orang tua sudah bisa memberikan dorongan stimulus pada janin untuk mengoptimalkannya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, yang pertama ada teratogen. Teratogen unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Apabila teratogen bereaksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Yang kedua, faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama, sangat berpengaruh terhadap perkembangan oleh janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Beberapa penyakit yang dapat mempengaruhi janin diantaranya campak, rubella, sifilis, herpes alat kemaluan. Selain itu, dari penyakit usia mempengaruhi janin. Ibu yang hamil di usia di bawah 18 tahun itu sangat beresiko, dan usia ibu sudah memasuki dewasa tengah sekitar 35, di atas 35 itu juga beresiko ya. Bayi yang lahir dari ibu remaja kebanyakan mengalami prematur dan keguguran. Yang ketiga adalah faktor ayah. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara pada janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin. Membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan bayi bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi. Selain itu, usia ayah yang sudah terlalu tua mengakibatkan anak kurang kalsium sehingga tinggi badannya kurang dan bisa mengakibatkan anak mengalami kelatar belakangan mental seperti Down syndrome. Yang keempat adalah lingkungan. Jadi lingkungan yang kayak polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan kelatar belakangan mental pada anak. Ibu yang sedang mengandung sebaiknya sangat berhati-hati dengan lingkungan dan apa yang akan dikonsumsinya, karena jika ia mengonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi bahan-bahan beracun dapat mengganggu perkembangan janin. Bahaya psikologis pada masa prenatal. Bahaya psikologis umum yang ketiga selama masa perkembangan prenatal adalah sikap kurang menyenangkan dari orang-orang yang berarti dalam kehidupan anak. Bisa jadi ibu dan bisa jadi lingkungan sekitar yang tidak menerimanya ya. Dalam banyak hal, bahaya ini merupakan efek yang paling serius dan paling mendalam. Karena sekali sikap berkembang, maka sikap itu cenderung mapan dan hanya ada sedikit sekali perubahan. Menurut Harlock,
Lalu itu beberapa sikap kurang menyenangkan yang umum kepada anak yang belum lahir adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak tidak diinginkan. Yang kedua, tidak menghendaki anak pada saat ini. Ketiga, lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu, seperti aku pengen banget nih, contohnya tuh gini loh, aku pengen banget nih dapat anak cowok, tapi yang lahir itu yang udah dicek di kandungan itu ternyata anak cewek dan tidak menginginkan dan ingin menggugurkannya, dan itu tidak boleh ya teman-teman. Lalu kita yang keempat, konsep anak impian. Yang kelima, tidak menginginkan anak-anak kembar. Dan yang keenam, menginginkan pengguguran atau aborsi. Dan yang ketujuh, penghinaan kepada anak. Baik, sekian dari saya Huria Huwaida Rusdi di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Saya akan membahas materi selanjutnya yaitu perkembangan fisik. Bye bye. Assalamualaikum. Baik, sekian dari saya Huria Huwaida Rusdi di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Saya akan membahas materi selanjutnya yaitu perkembangan fisik. Bye bye. Assalamualaikum.